wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Kanit, perwira, kasih, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan rahmat, taufik, hidayah hingga kita bisa mencapai pagi ini yang ada sehat walafiat dan ada berbahagia. Karena masih ada rekan kita berhalangan, 2 anggota takziah bahwa kita harus merasakan yang penting bahwa kita harus mempunyai semangat. Jangan nanti anak kita sudah sakit, istri kita sakit, kita sendiri tidak mempunyai semangat untuk hidup. Atau memang mentalnya yang kurang baik. Walaupun semua akan kembali kepada kita, bagaimana kita tidak menyiksa keluarga. Sakit tidak sembuh-sembuh, hartanya habis, tidak sembuh juga mati ya. Langsung saya bahas ini masalah turun. Kemarin saya bitkom dengan Asok, kemudian Kapolri langsung. Banyak arah-arah yang disampaikan, termasuk ini karpet ya. Di Polres juga sudah dibersihin, dijemur dulu. Dan sampai virus itu nempel. Kalau menurut saya, kalau sampai dekat dengan Tuhannya, mohon maaf, sesuai dengan agama dan lain, maka sama akan mempunyai ketenangan di dalam hidup. Gak sakit pun sampai akan diambil oleh Allah kalau sudah waktunya sampai. Ya. Ada yang bersujud meninggal, berzikir meninggal, Al-Quran, Masya Allah. Pasti orang menyatakan tidak perlu doa, husnul khotimah. Ada juga saya ingat pada saat seorang Korea, beliau melantunkan bacaan Al-Quran. Begitu dibacakan surat maut, surat yang meninggal cabut. Ini bukan viral, benar. Jadi benar apa katanya Pak Kanto, tidak usah takut, tapi kita menjaga diri, kebersihan, dan jangan lupa berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk perlindungan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Jadi sebenarnya doa kita terus begitu. Di dalam hati sehat maka terdapat jiwa. Di dalam badan sehat akan terdapat jiwa. Makanya penyakit-penyakit rohani yang ada di dalam kita harus dikikis habis. Apa itu penyakit? Kesombongan yang ada di dalam tubuh manusia. Kesombongan bukan miliknya orang kaya, tapi juga miliknya semua orang. Ya. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong di muka bumi ini. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Ini sudah dibuktikan oleh Tuhan. Persiapkan satu saat sampai akan menghadap Sang Hari Pencipta. Jadi biar sampai jangan terlalu berdoa kita, mudah-mudahan keluarga kita semua anggota Polri. Saya mendengar ada yang kena lagi, apa info benar ada yang kena lagi. Tapi kalau tidak diumumkan, tidak akan saya sampaikan. Tapi biasa diumumkan oleh negara. Virus akan menimpa kepada siapapun, mau presiden, mau menteri, mau anggota DPR, mau yang di bawah. Kalau sudah kena virus, tidak ada. Ayo kita jaga bersih, makanya ini ada ini tadi. Dan perintahnya beliau, Pak Kapolda juga setelah itu, ya,
Wastafel itu sudah saya suruh bersihkan. Ya, yang nama wastafel itu sudah lumut dan banyak. Saya panggil, tak tahu saya belum cek, Pak Sapi saya ambil, silakan merangkap wastafel, coba lihat. Tidak ada yang peduli dengan kebersihan. Ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita bersih dalam. Kemudian sampan tetik yang muslim subuh tadi sudah sholat subuh, pahalanya sebelum sholat subuh itu sama dengan langit dan bumi. Benar tidak? Itu sunat sebelum sholat subuh, apalagi sholat subuh. Ini saya menurut yang muslim, mohon maaf, karena masih banyak di antara kita walaupun itu dekat masjid sangat berat untuk merangkak. Walaupun satu komplek, kan saya melihat siapa-siapa anggota yang hadir. Diliburkan anak sekolah 2 minggu, itu katanya masa inkubasinya lama 2 minggu. Tapi bukan libur sambil sebagai babi di sana, berikan arahan ini langsung ya. Saya ini dari Mabes, dari Polda, Kapolda. Berikan arahan, dia libur bukan ke sana ke sini ke sana ke sini. Makanya tadi saya mau mengumpulkan, kita harus katanya hindari kelompok-kelompok masyarakat lebih 30. Baik. Tolong mereka jangan nanti setakutannya amat. Yang pertama kesombongan, yang kedua tamak dan serakah dengan harta. Selalu tidak bersyukur, kurang bersyukur. Ya. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat sekarang. Nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya orang itu bermacam-macam. Ya. Ada pakai ini, ada termos saya beli, ada saya polis beli, karena saya menjaga sebelum sakit itu lebih baik daripada setelah sakit kita baru kebingungan. Itu jaga hati, tamak serakah. Kemudian yang ketiga, jangan sudon berburuk sangka yang jelek kepada siapapun. Karena di antara kita pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang maha sempurna, yang sempurna hanya Tuhan yang Esa. Kalau sudah diberi kecantikan, dia menjadi sombong. Kalau sudah diberi jabatan, menjadi sombong. Ya. Jadi jangan berburuk sangka, makanya jangan suudzon kepada orang. Berburuk sangka kepada temannya. Temannya punya mobil, temannya punya kendaraan baru, dilacak kemana? Ini bukan cerita, tapi saya rekam di dalam hati saya. Jangan kita melihat kekayaan orang lain, melihat dirinya sendiri. Jadi musuh-musuh kita itu adalah di sekitarnya kita. Tapi saya mengajarkan sampean, jangan seperti itu. Makanya, ya, kalau sampean hal-hal yang rahasia, jangan ajak teman. Saya kalau hal-hal rahasia, saya tidak ngajak nanti. Saya ngajak ini. Nanti sampean begitu saya pindah sana, begitu saya pindah sini, maka disampaikan hal-hal yang tidak baik. Ini sebenarnya biar sampean hatinya bersih, hingga sampean tidak takut dengan penyakit. Jangan minta kepada sesama manusia, sama-sama manusia. Maka kalau sampean datang ke dukun, ya, suruh minum air terus. Bagaimana orang sakit ininya kanker suruh minum air bisa sembuh ya? Kadang
Makanya sebelum itu punya yang lebih parah, ayo kita jaga kesehatan. Nah, sampean sekarang karena ini ada corona ya, COVID-19, ya sampean jaga betul ya. Ini tangan. Ya Pak Yus. Ya. Mana caranya, di rumah ada. Dan sampaikan juga kepada saudara-saudara, istri dan anak. Kemudian hindari sampean informasi-informasi yang belum jelas, ada yang dibilang dengan hoax. Kemudian yang kedua, saya terima kasih pada rekan-rekan yang sudah ya, melaporkan kepada semua, dia dilaporkan ke Joko Surabaya. Dan laporan yang saya kirim ke Polres, saya transfer ke sampean, Gubeng 1. Ya. Dan sampean bisa melihat. Ya. Saya minta semua kegiatan ATM semua itu sampean harus dimulai lagi. Ya, sudah berjalan. 822 902 jalan. Ya. Jadi tidak usah minta lagi, jangan sampai sedikit. Jam 8 sampai jam 2 minimal harus bayar. Ini tadi ya, termasuk awas yang ada di sini, pemeriksaan tahanan dan strategi. Tapi saya agak ngeri sedikit apabila awas tidak didampingi sampean cek tahanan sendiri. Tengyang saya. Kalau dia berpikiran gila, disandra Pak Tanto dengan 12 orang. Tolong kalau ngecek tahanan jangan 2, 3, 4, semua masuk. Bawa pawas. Semua bawa. 822 bawa semua. Jangan sendirian sama meriksa, dihantam sama, diambil kunci, disandra sama. Oh kalau waya jangan, itu bagian usaha. Ada yang jaga di situ. Ya. Kan karena belum ada kejadian kan. Tapi kalau sudah ada kejadian baru ramai. Karena pemeriksaan bisa masuk ke tanah naik sendirian, bawas namanya, dengan SPK toh. Bawa SPK, bawa ini, bikin es krim, semua ada di situ, ada yang jaga. Ya, ya rekan, ini tidak marah ini benar. Yang pertama masa guna waspada sampean ya dan berdoa. Itu jangan sampai tidak lupa sama itu nomor 1. Walaupun berdoa tapi sampean sembrono makannya ya tidak mungkin Tuhan terus jaga sampean untuk ini. Berarti kalian harus berusaha untuk daya tahan tubuh kita sehingga virus tidak dibawa. Kalau sudah lemah kita, daya tahan tubuh kurang, itu tak ada virus lagi. Itu karena daya tahan tubuh kurang. Maka kita ya Pak Santo, kan? Ini kan biasanya penyakitnya kalau ini lambung. Nah, lambung yang ini berarti makanan. Kalau sampai nanti lambung maka sama dicek benar-benar. Pak hari bisa masuk, pagi tidak masuk, malam masuk. Katanya panas, berarti panasnya cepat, tetap dingin. Jangan akal-akalan gabung dengan saya. Jangan nanti menghindari cadangan tidak masuk, alasnya panas, malam baru masuk. Ini jangan sampai rekan seperti itu. Kan saya bilang, kamu cek benar, lab, seminggu tidak apa-apa. Tuntaskan. Jadi saya ini pengamat, Pak. Mama tidak tahu saya di kemarin ada bantuan. Harus sehat kan? Ya saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kita maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Percaya atau tidak? Saya percaya. Kita berbuat baik, suka menolong orang, maka sampean akan ditolong orang. Kalau sampean belum pernah menolong orang, jangan harap sampean ditolong oleh orang. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Menanam padi hasilnya padi, menanam jagung hatinya padi. Mari kita sisa-sisa hidup ini
banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Yang terakhir, setelah kita mati besok, hanya 3 perkara yang tetap mengalir kepada kita. Yang pertama adalah anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Yang kedua, amal jariah yang sama memberikan kepada orang. Banyak amal jariah, menolong, sedekah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu aja dari saya. Cukup.